Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Bagi teman-teman yang aktif di dunia maya atau media sosial, utamanya Twitter, mungkin tidak asing lagi dengan meme-meme tentang Yusuf Mansur ya. Ini tidak banyak tapi cukup sering teman-teman dibuat. Tidak luput dengan viralnya berita-berita tentang tiket Coldplay yang akan konser di Indonesia yang kalau tidak salah itu bulan November teman-teman. Ini kemudian muncul meme tentang Yusuf Mansur. Saya bacakan beberapa ya. Nonton Coldplay, gimana cup? Dengan gambar dari mana duitnya gitu. Yang dulu sempat viral ya tentang video Yusuf Mansur. Terus yang kedua, mau ikut war tiket Coldplay. Tapi ingat kata Yusuf Mansur, lagi-lagi dengan gambar yang sama, dari mana duitnya? Oke teman-teman, sementara dari portal berita baru-baru ini, dari BBC, SNBC Indonesia, Yusuf Mansur mending calo daripada utang beli tiket Coldplay. Terus dari Detik Finance, Yusuf Mansur sebut lebih cerdas calo daripada ngutang buat tiket Coldplay. Kita akan bacakan beritanya sedikit teman-teman. Jakarta, Ustadz kondang Yusuf Mansur menyayangkan fenomena maraknya penggunaan pinjaman online alias pinjol untuk membeli tiket konser Coldplay. Dia menilai orang yang jadi calo lebih cerdas daripada beli tiket dengan cara mengambil dana dari pinjol. Orang yang jadi calo lebih cerdas. Wah, luar biasa ini. Rasanya kayak aku mendengar calo dukung calo gitu. Bila dia cerdas, misalkan dia war tiket, tapi buat jual lagi masih lumayan. Tapi kalau buat nonton doang, jadi ngutang atau pinjol kartu kredit bank, rasanya sih berlebihan. Mudah-mudahan dia punya planning buat bayarnya, kata Yusuf Mansur ditemui di gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat Rabu 24 Mei 2023. Kalau enggak, ini jadi masalah karena akan bergulungkan, ditambah nontonnya masih nanti 15 November 2023 tambahnya. Ditanya mengenai dirinya, Yusuf Mansur sejauh ini juga berencana menonton konser Coldplay. Sebagaimana diketahui, grup band asal Inggris tersebut akan menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023. Di mana di saat ulama-ulama lain sibuk berdebat mengenai apakah Coldplay ini layak tampil di Indonesia atau tidak, karena beberapa isu juga beredar bahwa Coldplay ini mendukung LGBT. Ada salah satu personilnya yang menunjukkan bahasa tubuh seolah-olah mendukung LGBT dengan mengibarkan bendera pelangi lah segala macam. Terlepas dari itu, di sini kembali terlihat walaupun ada banyak kasus yang mana kasus itu ibaratnya melibatkan perdebatan antara ulama, khilafiyat antara ulama. Saya tidak mempermasalahkan perdebatan ulamanya di sini karena itu ranah dari para ulama. Mereka punya ilmu, mereka cendekiawan muslim teman-teman. Tapi di sini yang selalu menjadi pertanyaan bagi saya, karena Yusuf Mansur ini terkenal sebagai ustadz, dia agak jarang masuk ke ranah itu gitu, agak jarang memberikan pendapatnya gitu. Lantas dia ini jadi ustadz buat apa gitu? Contohnya ini, seperti kemarin yang diundang di TV One, ada Ustadz Diri Sulaiman dan beberapa ustadz lain gitu. Bahkan Abu Janda sekalipun itu masih aktif gitu loh untuk urusan perdebatan tentang urusan agama ini gitu. Walaupun saya tidak sependapat dengan dia ya, saya justru sering mengkritik juga si Abu Janda ini. Tapi maksudnya gini loh, Yusuf Mansur ini justru seperti orang biasa gitu, tidak pernah ikut terlibat dalam perdebatan gitu. Terutama contohnya masalah Coldplay ini. Di saat ulama yang lain sibuk berdebat mengenai khilafiyat, mengenai perbedaan pendapat antara apakah dia ini band ini layak tampil di Indonesia atau tidak, karena Indonesia juga mayoritas muslim segala macam. Tapi Yusuf Mansur malah yang yang keluar statementnya itu adalah lebih mendukung calo atau lebih mendukung calo ketimbang pinjam uang buat beli tiket, yang mana menurut saya itu dua-duanya tidak bisa dibenarkan gitu. Beli tiket lewat calo segala macam. Iya, kalau calonya mungkin teman kita ya nggak masalah gitu. Tapi kan ini juga banyak yang tertipu karena calo gitu loh. Banyak yang tertipu karena calo teman-teman. Boleh tanya tanggapan nggak? Apa itu? Soal tiket Coldplay nih. Tiket kok? Kenapa tiket Coldplay? Hah? Nonton nggak? Insya Allah. Kok tahu
Toto nanya Coldplay bagaimana ceritanya? Kirain tentang Gubernur BI. Ringan-ringan aja Pak. Oh gitu, ayo. Soal ini Pak, kan banyak yang pinjol Pak. Iya maaf ayo mangga. Barokahnya. Bentar ya. Iya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, makasih Gus. Salam. Kah. Boleh tanya tanggapan nggak? Apa itu? Soal tiket Coldplay nih. Tiket kok. Tapi Kenapa tiket Coldplay? Hah? Nonton nggak? Insya Allah. Ya, di situ Yusuf Mansur diwawancarai dan sini saya bacakan berita dari CNBC Indonesia. Yusuf Mansur, mending calo daripada utang beli tiket Coldplay. Jakarta, CNBC Indonesia. Ustadz Kondang Yusuf Mansur atau UYM menyayangkan fenomena maraknya penggunaan pinjaman online atau pinjol untuk membeli tiket. Dia menilai calo tiket lebih pintar dibandingkan dengan orang yang membeli tiket dengan cara mengambil dana dari pinjol. Bila dia cerdas, misalkan dia war tiket tapi buat jual lagi masih lumayan, tapi kalau buat nonton doang pinjol pinjaman bank itu rasanya berlebihan ya. Mudah-mudahan dia punya planning untuk bayarnya, kata Yusuf Mansur. Sementara itu UYM mengatakan akan ikut nonton konser Coldplay. Sebagaimana diketahui, grup band asal Inggris tersebut akan menggelar konser pada 15 November 2023. Sama ya seperti dengan tadi. Intinya di sini Yusuf Mansur membandingkan antara calo dan pinjol. Dia mengatakan lebih cerdas calo. Oke, kita akan bacakan berita dari tempat lain. Dari liputan 6.com, maksudnya ini berita video ya. Tertipu saat beli tiket konser Coldplay di calo. 60 orang telah lapor ke Bareskrim Polri. Kita akan nonton sedikit cuplikan videonya, teman-teman. Luar biasa emang Yusuf Mansur. Ya, saudara, korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Bareskrim Polri ini bertambah menjadi 60 orang pada Selasa siang. Ya, para korban ini membeli tiket secara daring melalui media sosial karena kehabisan membeli tiket di tempat penjualan resmi. Bareskrim Polri kembali didatangi sejumlah orang yang mengaku korban penipuan tiket konser Coldplay. Selain untuk melapor, sejumlah orang juga datang untuk menyerahkan bukti tambahan sekaligus memberikan keterangan terkait penipuan penjualan tiket konser secara daring. Keterangan dan bukti tambahan diperlukan penyidik untuk menguatkan laporan yang disampaikan sebelumnya. Korban mengaku membeli tiket konser secara daring melalui media sosial setelah gagal mendapatkan tiket di tempat penjualan resmi. Korban mengaku terpedaya karena terduga pelaku sangat meyakinkan saat berkomunikasi. Namun setelah mentransfer uang sebesar 4 juta rupiah, terduga pelaku malah susah dihubungi. Bahkan nomor telepon genggam korban diblokir. Saya kan gak dapat tiket dari resminya. Dari resminya gak dapat tiket. Nah, terus saya coba just tip di Twitter. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau mau lihat beritanya langsung saja ke channel YouTube dengan kata kunci liputan6.com korban calo atau apalah. Saya tadi caranya dengan kata kunci korban calo gitu. Intinya di mana menurut saya bahwa antara pinjol dengan calo seperti apa yang disarankan oleh Mansur ini, dua-duanya bagi saya tidak recommended lah, dan kalau bisa dihindari saja lah, karena menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, bahwa menonton konser Coldplay itu bukanlah kebutuhan primer gitu, bukanlah kebutuhan primer. Dan juga mungkin dengan kecanggihan teknologi hari ini kita bisa nonton siaran langsungnya di televisi, streaming segala macam, atau bahkan di YouTube nanti akan banyak. Intinya teman-teman, ini bukan kebutuhan primer bagi saya. Jangan terlalu menjadi beban, apalagi pinjam untuk memburu tiketnya, demi tiketnya kita melakukan peminjaman secara online gitu. Atau kita membeli lewat calo karena susah, memang susah untuk membeli tiket dengan jalur resmi. Kalaupun memang itu harus diusahakan, tapi kalau memang tidak bisa dengan cara resmi dan harus terpaksa dengan calo, saya pikir harus dipikir-pikir 2 kali sebelum akhirnya kemudian tertipu dan ya hanya akhirnya akan membuat masalah baru gitu, teman-teman. Intinya saya mengatakan bahwa apa yang disarankan oleh Yusuf Mansur ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu, dan sebagian nggak usah terlalu banyak yang diurusin lah, karena masih banyak urusan-urusan yang
harusnya wajib dia selesaikan tapi belum dia selesaikan. Kalau contohnya misalnya ya gaji karyawan itu, gaji karyawan PTN yang masih tersendat sampai hari ini gitu. Di mana gitu statementnya Yusuf Mansur tentang masalah itu gitu? Di mana? Itu masalah dia gitu loh. Nggak usah ngurusin apalah orang yang mau nonton Coldplay, nggak usah pinjol berlebihan. Lalu orang kerja di tempat lu PTN. Sampai kapan itu orang karyawannya nggak dibayar gajinya, itu mau sampai kapan gitu loh. Nggak usah terlalu banyak urusan yang lain lah. Sementara urusan pribadi sendiri nggak diselesaikan. Ini dari Sindo News. Marak calo tiket Coldplay. Kapres, hati-hati, jangan mudah tertipu. Ini lagi, penipuan tiket Coldplay jerat banyak korban. Andri Subono, jangan beli tiket dari orang tak dikenal. Itu loh. Apalagi di sini calo gitu ya. Ini terakhir, banyak calo tiket Coldplay. Wapres, masyarakat jangan mudah tertipu. Intinya sekali lagi saya katakan bahwa mau calo, mau pinjol sebaiknya dihindari. Karena bagi saya pribadi yang harus kita pikirkan ini bukan kebutuhan primer. Ini bukan kebutuhan primer. Kita tidak mati kok kalau nggak nonton Coldplay secara langsung di mana langsung di stadion atau di mana dia konser nantinya gitu. Intinya ini bukan kebutuhan primer dan jangan terlalu dijadikan ini saya tidak tahu bagaimana perasaan pendukung fanatisnya atau apapun itu yang sangat menyukai grup-grup band Coldplay ya. Tapi bagi saya jangan sampai kemudian sudah melakukan pinjaman online, kemudian tidak dapat akses di web resmi untuk membeli tiket, lalu kemudian menggunakan calo segala macam, dan akhirnya timbul masalah-masalah baru gitu teman-teman. Intinya apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur mengenai membanding-bandingkan antara calo dan pinjol, bagi saya kedua-duanya sangat tidak direkomendasikan dan sangat aneh ketika seorang public figure atau tokoh besar sebesar Yusuf Mansur mengatakan hal-hal seperti itu gitu, dimana apakah dia tidak melihat fakta bahwa sudah banyak beredar berita tentang orang-orang yang tertipu dengan calo-calo ini gitu. Dan agak aneh ketika Yusuf Mansur mengurusi masalah itu, sementara di sisi lain dia juga masih punya masalah yang sampai hari ini dia tidak bergeming, seolah-olah tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah itu teman-teman. Ya apalagi kalau bukan masalah-masalah yang menyangkut tentang dia, misalkan PTN, terus PTN itu saya selalu bilang dua ya, antara member dan karyawan, semua menuntut haknya. Belum lagi Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Tambang Batu Bara, Moya Vidi, Hotel City, ada banyak teman-teman, ada banyak. Dan saya rasa kenapa itu tidak diselesaikan, ketimbang membuat statement-statement yang bagi saya terlalu janggal gitu dan terlalu terlalu prematur gitu, membuat statement bahwa lebih baik calo daripada pinjol apalah segala macam, yang mana dua-duanya tidak boleh gitu dilakuin, tidak boleh gitu. Ya intinya saya membuat konten ini bahwa untuk mengingatkan bahwa seorang orang seperti Yusuf Mansur ini hari-hari ini dipertanyakan keustatannya itu, dipertanyakan apakah dia ini memang ustadz atau hanya sekedar public figure biasa gitu, tokoh biasa gitu, tokoh nasional biasa. Karena kalau mau dibilang ustadz, sekali lagi seperti yang saya bilang di awal konten tadi, bahwa sangat jarang dia ini terlibat dalam perdebatan isu-isu yang berhubungan dengan agama gitu. Kayak misalkan konser Coldplay ini datang ke Indonesia, para alim-alim ulama ini sibuk berdebat, mengeluarkan argumen-argumen yang kemudian orang awam seperti kita ini mengambil sandaran dari situ, mengambil alasan-alasan dari statement-statement dia. Kita tinggal pilih, kita pilih yang dukung atau kita pilih yang menolak gitu. Yang jelas kan ini dua orang ini cendekiawan muslim semua, ibaratnya ulama-ulama besar semua gitu. Tapi di mana Yusuf Mansur? Dan bukan hanya ini gitu. Ada banyak dari dulu isu-isu yang menyangkut tentang agama, misalkan misalkan dulu itu ada isu penghinaan Al-Quran atau apalah pelecehan ini. Sangat jarang saya melihat Yusuf Mansur itu tampil secara total gitu. Kalau hanya sekedar memberikan statement di IG-nya ya itu biasa gitu. Saya pun juga bisa gitu, tampil di TV-TV, tampil apa segala macam untuk menyuarakan gitu, apakah dia dukung atau tidak atau bagaimana gitu. Justru yang misalkan masalah Coldplay, di ketika ulama lain sibuk berdebat tentang ini dia boleh datang atau tidak, Yusuf Mansur malah sibuk mengurusi masalah calo dan pinjol gitu. Oke teman-teman, silahkan diambil pelajarannya sendiri. Yang jelas bagi saya pribadi tidak menyarankan untuk kedua hal tersebut, untuk pinjol dan calo sebaiknya dihindari, karena sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan kebutuhan primer dan gak usah didengar apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur mengenai calo dan pinjol tadi. Khalid Al Walid, see you in the next videos.